Baik, terima kasih Pak Oki atau Mas Oki. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta yang sudah hadir dari pagi. Kita sebanyak 295 orang ya saat ini ya, kita lihat. Sebelum saya mulai lebih jauh, saya memperkenalkan kami lagi. Kami ini sebenarnya terbentuk bukan karena DPP Persagi, tapi inisiasinya sebenarnya Pak Eko ya. Pak Eko Sugeng ini sebenarnya punya semangat terhadap gizi bencana. Waktu 2018 itu kita dikumpul-kumpulkan dan suatu, nah ternyata tidak sengaja kok orangnya cukup mewakili ya. Kalau Pak Oki ini kan bermain di NGO gitu ya Pak Oki ya. Pak Anang di pusat krisis, terus Pak Aji, Pak Asep Adam juga memang di bencana, Pak Isrizalnya di BNPB. Jadi cukup mewakili walaupun jumlah anggota kami sedikit. Nah, ini kan baru tingkat pusat. Yang kita inginkan adalah segera terbentuk teman-teman kita yang di DPD dan DPC. Itu baru kuat seperti yang tadi ibu-ibu yang tadi. Itu memang keinginan kami. Maka secepat mungkin, mudah-mudahan insya Allah adanya pelatihan gizi bencana di setiap daerah, apa dia di pusat, setiap daerah kirim atau gimana teknisnya. Semoga itu yang kami tunggu. Kami harap sehingga kalau kejadian, jadi kita lebih cepat bergerak dalam berkoordinasi, berkomunikasi. Terima kasih. Nah, saya coba untuk menambah sedikit aja ya, penekanan aja, di mana kalau di bencana itu, yang penting kita ini harus sehat. Jangan kita justru menyusahkan orang. Kita hadir bukan ke tempat yang piknik, tapi betul-betul kita harus nolong, kita empati, di mana diri kita sendiri pun harus tahu bagaimana kita bersikap, apa yang harus. Jadi luar biasa, jangan lupa untuk itu ya. Dan bahkan lebih jauh, kita ini secara profesi apa yang kita bisa bantu? Kita apa? Karena kalau udah di daerah bencana, coba aja pengalaman kita. Ya, pengalaman saya seperti tsunami 2004. Satu-satunya rumah sakit di Banda Aceh itu rumah sakit Kesdam yang berjalan. Semuanya lumpuh. Gimana kita? Apa nggak stres? Ya, kita belum menyelesaikan, melihat keadaan aja sudah stres. Tapi disitulah kita insya Allah kalau kita kerjasama, ya saling bantu antara daerah, ya daerah cabang pusat ya, insya Allah di situ aja ya. Masyarakat juga sangat membantu kita. Baiklah, saya coba untuk share screen sedikit sebagai tambahan. Sudah ada? Sudah nampak, Pak? Sudah nampak. Okay. Boleh dijawab. Ya. Silakan, Pak. Baik. Nah, saya sedikit aja, nggak lama, setelah ini berganti yang lain, menambah aja. Jadi kita sebagai gizi itu, pengalaman saya di Aceh, ya di Palu 2018, di Semeru kemarin, memang kita tentu berkoordinasi, jelas di sana. Tapi kita mesti ingat, kita mesti berperan, karena di sana itu bermacam-macam, dari manapun ada, semua ambil ya. DPD-nya kita, persaginya, bidan, dokter, perawat, belum dari misalnya seperti Muhammadiyah, NU ya, semualah ya. Dan tempatnya di mana-mana. Peran kita tuh di mana? Kita itu ada perannya ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita lihat, ini saya sedikit aja, bahwa orang stres itu kan hormon kortisolnya meningkat.
Jadi yang tadi nggak sakit pun jadi sakit, apalagi dia sudah sakit, ya kan? Apa gulanya naik, apa tekanan darahnya naik, imun kita turun, ya. Jadi kita mudah marah, sensitif. Ini kan keadaan seperti ini. Jadi kita lihat dulu cara fisiologi kita, makanya itu yang menyebabkan orang berubah itu. Jadi ini dari segi fisik kita, klinisnya. Ya, kita mesti lihat, jangan lupa. Saya tahu bahwa Ibu udah tahu untuk ini. Nah, jadi responnya itu kan ada tuh seperti PMK 75 tahun 2019. Bapak Ibu juga sudah tahu ini. Nah, saya menayangkan ini, kita berperannya di mana? Sebaiknya yang tadi dibicarakan dari daerah mana tadi, Jawa Timur ya. Dia sudah melakukan hal ini, iya betul. Jadi yang paling rentan nanti, waktu acara itu pasti yang rentan tuh balita, bayi balita. Ya, ibu hamil, oke lah, ibu menyusui ya. Tapi yang lebih cepat ini memang ibu menyusui ya, dia bisa masih adalah susu. Tapi bayi balita kan butuh makan. Orang tua, orang yang penyakit kronis. Ya nih, ini kan udah biasa nih. Tanggap darurat kita selalu makanan tuh akan banyak. Ya, hari kedua, ketiga, mungkin hari pertama aja yang belum. Hari kedua, ketiga sudah berdatangan makanan. Semua makanan orang tua, orang dewasa. Tapi untuk anak-anak ini kan belum tersedia. Persiapan PMBA-nya harus cepat kita. Jadi peran kita sebagai nutrisionis memang betul. Dari bencana ke bencana itu di mana yang mesti kita perhatikan, ya kan? Yang rentan ini ya. PMBA nanti jangan sampai ujung-ujung jadi gizi kurang atau gizi buruk. Ya, paskanya atau 2 minggu kemudian atau sebulan, tergantung bencana ya, tanggap darurat udah lewat, timbul terjadi gizinya gizi buruk. Jadi kita lebih banyak kepada dapur PMPA. Jadi kalau dapur umum itu kan dinas sosial, kita memang perlu pengecekan, kontrol ya, pengawasannya benar betul nggak dilakukan sesuai dengan standar-standar menu yang sudah dibuatkan kebutuhannya. Nah, jadi di sini saya teruskan lagi. Nah, untuk kebutuhan energi protein saat darurat bagaimana? Itu kan ada kebutuhan ya. Teman-teman yang di mana, yang di Poltekkes, di Departemen Gizi, tentu ada mata kuliah gizi darurat. Tentu energi protein kita harus sesuaikan ini. Dan bagaimana menghitungnya? Itu ada beberapa. Ya, cuma saya mengingatkan kita harus tahu untuk ini. Ada poin-poinnya saja ya. Nah, terus misalnya penyelenggaraan dapur PMBA. Ini kebetulan waktu di Semeru kemarin ya. Memang kita kontrol dulu. Apakah semua daerah-daerah itu sudah ada PMBA, kan itu dulu. Oh, sudah ada semua. Jadi peran kita itu seperti itu. Di mana yang belum ada harus segera dibentuk. Nah, di sini kita harus mengajak. Misal waktu itu di Lumajang, DPD Lumajang membentuk itu ya. Contohnya ini hasil karya Lumajang. Terus yang lain dari bantuan-bantuan yang lain semua membentuk. Nggak masalah, tapi di koordinasi Dinas Kesehatan. Jadi semuanya sudah ada. Jangan nggak ada. Itu perlu. Karena yang jadi masalah memang untuk anak-anak seperti ini. Nah, terus gizi kurang dan gizi buruk, kita harus lihat seperti biasa ya, jangan sampai terjadi paskanya waktu awal tanggap darurat juga sudah ada, karena sebelumnya sudah ada ya. Itu bagaimana penanganannya, bisa teratasi apa tidak. Jadi kita merujuk ke penanganan yang semestinya, yang seperti biasa. Berarti kita mesti kerjanya ada lintas program dan lintas sektornya untuk ini. Nah, gizi kurang dan gizi buruk, tata laksanaannya yang mesti kita lihat nih. Misalnya dia perlu dirujuk, ya. Kalau dirujuk, kalau nggak bisa dirujuk, apakah mesti bikin rumah sakit, ya, rumah sakit mandiri di suatu tempat itu, ataukah puskesmasnya? Kita akan tahu tuh selama ini ada TFP, Traffic Feeding Program.
ya ini seringnya nggak jalan ya. Saya lihat waktu di Palu beberapa itu banyak yang nggak jalan ya di puskesmasnya. Kenapa? Nah ini banyak faktor, apa tenaganya ya yang nggak ada, yang dulu ada sekarang nggak ada, sehingga mesti dirujuk ke rumah sakit. Jadi sebenarnya di puskesmas itu bisa membantu. Nah ini perannya kita sebagai nutrisionis harus bisa peran, apa itu perannya therapeutic feeding program itu apa? Bagaimana pelaksanaan gizi kurang, gizi buruk, khususnya gizi buruk mungkin di sana yang dirawat di puskesmas itu ya. Nah, bisakah kita membuat makanannya bagaimana, tambah lagi kalau dia perlu formula F75, F100, apa itu, dan bagaimana, dan gimana dengan risomal yang gini-gini nih, hal yang penting perlu kita. Jadi tidak hanya masalah pengukuran data-data, itu bisa ya banyak timnya ya teman-teman kita. Tapi kita melihat di mana kita yang sering terlupakan, yang kurang ya, kurang, atau nanti jadinya kita mempersiapkan diri untuk hal-hal yang lebih klinik lagi untuk ini. Mungkin itu aja Pak Oki, Mas Oki dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Uti buat materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Aji dan Pak Asep untuk boleh menceritakan ataupun share pengalamannya tentang bagaimana Pak Aji dan Pak Asep melakukan kegiatan di Gizi Bencana. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Oki. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah terlihat materinya Pak, keren. Saya. Baik, terima kasih. Sebentar ya. Nanti saya setelah nanti akan disambung oleh Kang Adam. Ya, kebetulan kami waktu itu bekerja di Kemenkes di Direktorat Gizi Bencana, Direktorat Gizi Masyarakat, dan kebetulan kami berdua adalah sebagai tim untuk dari Direktorat tentang kebencanaan. Walaupun sekarang saya sudah pindah, saya sekarang di Tata Kelola Kesmas, walaupun masih di Dirjen Kesmas, saya tidak lagi menangani masalah-masalah gizi, karena lebih ke puskesmas. Tapi tetap kalau dalam bencana, artinya kami masih tetap bisa dapat diberdayakan, apalagi saya kan masih di Departemen Gizi Bencana. Ini sekilas mungkin saya akan menyampaikan tentang apa sih peran kami ya, ini lebih ke peran pengalaman kami selama kami diterjunkan ke daerah-daerah bencana, tapi saya hanya mengambil beberapa lokasi yaitu Palu, kemudian Papua, yaitu kejadian yang di Sentani, dan juga yang di Asmat, dan juga yang di Jawa Barat ya, yang kami lakukan selama ini. Oke, jadi pada saat kejadian bencana, Kemenkes kami punya ada namanya tim TGC Gizi Bencana yang di pusat, itu di bawah Direktorat Gizi ya waktu itu. Kemudian harusnya di daerah juga punya TGC-nya daerah yang di tingkat dinas kesehatan provinsi maupun di kabupaten. Walaupun saya rasa ada yang sudah dibentuk, ada yang juga belum, ada juga yang memang bergabung. TGC tidak berdiri sendiri gizinya, tapi mereka ada gabung dengan kelas kesehatan. Di situ ada dari gizi dari berbagai macam bidang ya yang ada di dekatan provinsi dan kabupaten. Karena mungkin di daerah itu kan sangat sedikit jumlah tenaga gizi pengolahnya yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Kadang-kadang cuma 3 ataupun 2 orang. Nah inilah pada hari ini mungkin kita pertemuan ini artinya di TGC Gizi Bencana itu tidak hanya oleh teman-teman di kesehatan, tentunya juga ada peran dari Persagi. Nah di Persagi kita di pusat ada yang namanya ahli gizi peduli ya, dulu ada yang disebut juga. Kalau dulu tuh kami waktu di Palu namanya NIO ya, NIO itu Nutrition Emergency Unit. Kemudian, nah apakah di DPD ataupun DPC kita tidak tahu apakah punya nggak ini. Nah, itu mungkin kita pikirkan ke depan seharusnya punya. Artinya tadi menyokong, membantu kekurangan SDM yang ada di teman-teman di provinsi maupun di kabupaten. Sekali lagi karena kan kabupaten kota itu ataupun provinsi kata-kata paling hanya 2 atau 3 tenaga gizinya yang ada di sana. Sehingga butuh dukungan dari departemen gizi bencana yang ada di DPD dan maupun di DPC.
Kemudian juga tentunya harus juga tim mobilisasi tingkat daerah. Ini kan bisa melibatkan berbagai macam relawan yang pemerhati gizi. Setelah itu juga perlu dengan mitra. Ya tadi yang kata Ibu Ima betul. Jadi Poltekkes juga sebenarnya adalah bagian dari DPD ataupun DPC yang di Departemen Gizi Bencana harusnya. Jadi bukan sebagai mitra sebenarnya. Jadi sudah bagian dari DPD dan DPC. Termasuk perguruan tinggi yang mungkin yang punya jurusan gizi, dan juga tentu juga teman-teman ahli gizi yang bekerja di swasta. Kemudian kami pun juga bekerja sama pada saat dilakukan itu dengan para mitra, lembaga donor, dan dunia usaha. Mereka membantu apa? Biasanya mereka bantu pangan, karena kan kita sangat terbatas terhadap penganggaran. Karena kan kalau kita kan sangat kaku dari sisi biaya. Karena kalau tidak ada anggarannya kita tidak fleksibel. Nah, sehingga untuk kebutuhan bahan pangan kami biasa dibantu oleh teman-teman mitra. Di situ ada Lasnas, ada BSM Umat, yang pada hari ini mereka sedang melakukan ke Cianjur ya. Itu mereka sangat welcome sekali membantu. Jadi mereka punya dananya, kita punya tenaganya, mereka punya sarana, nah itu bisa kita kolaborasi. Nah, penanganan bencana ini yang kami ajarkan di dalam pelatihan modul yang dari Kemenkes. Ini adalah untuk manajerial ya. Jadi pelatihan ini untuk manajerial, jadi bukan ke ahli lapangan, nanti bukan yang untuk ke lapangan, jadi lebih ke manajerial. Bagaimana ini ada 10 tahapan ya, mulai dari melakukan kajian analisis kebutuhan, itu mulai dari pra dan pasca bencana, ini berhubungan dengan manajemen data segala macam, nanti membuat, artinya ini untuk penyediaan sekali lagi kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh teman pada saat mau bencana, pada saat mereka ke lapangan ada bantuan, mereka tidak bingung lagi, oh kalau itu saya akan bantu di shelter mana. Nah karena teman-teman di tingkat provinsi atau kabupaten yang terdampak, mereka sudah membuat kajian dan kebutuhan. Apa yang misalkan mereka, setelah mereka hitung, kita ajarkan ini bagaimana cara menghitung kebutuhan. Oh kami butuh kalau dengan bencana seperti ini, shelternya sekian orang, kami butuh membuka dapur umum sekian. Kami butuh misalkan tenaga konseling gizinya sekian orang untuk didiskusikan ke A, ke B, dan C. Kemudian kami butuh buka dapur umum sekian jumlahnya, butuh tenaga sekian, butuh alat-alat seperti itu, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan pada saat di kajian dampak. Ini mulai dari bikin RHA, rapid health analysis nanti di gizinya, berkolaborasi dengan klaster kesehatan, dan juga nanti setelah itu tentunya setelah mempunyai kajian dampak akan melakukan merencanakan tadi, artinya merencanakan kebutuhan dan seterusnya, artinya merencanakan kegiatan intervensi apa yang dilakukan. Setelah mempunyai perencanaan, tentunya akan melakukan mobilisasi sumber daya yang ada. Jadi ini artinya sehingga pada saat bencana kita sudah siap, tidak hanya sekedar ngumpulin uang donasi kirim, atau tidak hanya sekedar melakukan mobilisasi kirim tenaga relawan, tapi di sana bingung. Nah tentunya ini kita buat suatu manajemen yang baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Nah nanti mereka mulai dari melakukan intervensi gizi sensitif dan juga melakukan monitoring. Di samping itu tentunya melakukan koordinasi, komunikasi risiko terhadap masyarakat, melakukan manajemen informasi dan juga logistik. Ini yang kita lakukan, mempersiapkan teman-teman yang ada di sebagai manajer, artinya kita sebut sebagai pimpinan di subklaster gizinya. Oke, nah tadi kalau ada yang bertanya tentang bagaimana kerangka suatu organisasinya, kalau secara garis komando seperti ini. Jadi BNPB kalau misalnya pada saat bencana mereka sudah mengartikan semua klaster, kita namanya klaster kesehatan. Nah kita berada di bawah subklaster. Klaster kesehatan itu punya sekitar 8 ya, ada 8 subklaster, nah gizi salah satunya. Dan biasanya pada saat bencana itu gizi yang turun duluan, gizi, Kesling, dan Kesprov, yang itu yang pertama kali turun ke lapangan. Nah setelah itu subklaster gizi itu punya nanti 4 departemen, ada nanti khusus mengurusi nanti PMBA, nanti juga ada tentang masalah gizi buruk, nanti ini melibatkan teman-teman rumah sakit yang disampaikan Pak Uti. Dan juga ada tentang suplementasi ini adalah berhubungan dengan makanan tambahan yang segera didistribusikan, kemudian juga berhubungan nanti dengan pemberian suplementasi vitamin A. Dan juga nanti juga pengawasan di susu formula, yang donasi yang sangat berlebih ya, yang tidak terkontrol, sehingga banyak anak yang diare akibat pemberian susu formula yang tidak kita awasi. Kemudian juga adanya dukungan gizi pada kelompok rentan. Ini juga artinya teman-teman dietitian. Jadi berkolaborasi. Artinya ranah teman dietitian itu nanti ada dukungan gizi pada kelompok rentan dan juga nanti pada pencegahan dan penanganan gizi kurang. Sedangkan nutrisionis dia juga ada di pencegahan dan penanganan gizi kurang, nanti membuat sistem rujukannya biasanya. Jadi
kalau ditemukan anak yang gizi buruk di lokasi, itu akan dikirim kemana? Karena biasanya kejadian bencana seperti waktu kami kemarin di Sentani dan seterusnya, itu kadang-kadang pada saat normal, itu karena tidak ditemukan anak gizi buruk. Karena kan mereka kadang tidak pernah ke posyandu, tidak pernah mungkin surveillance tidak jalan. Pada saat bencana itu semua keluar. Nah, sehingga akan ditemukan di tenda-tenda itu anak yang gizi buruk. Nah, tentunya kita mengkhawatirkan jangan sampai nanti media sudah meliput lebih dulu. Nah, itu sehingga kita membuat sistem komando, sistem koordinasi di lapangan. Kalau ditemukan segera dikirimkan, disampaikan ke klaster gizi. Biasa kami akan titip pesan di teman-teman klaster kesehatan yang akan ke lapangan di subklaster nanti dalam hal penanganan layanan kesehatan. Kemudian ya PMB juga itu teman-teman nutrisionis. Nah ini, jadi pada saat di awal bencana itu kami sudah siap. Artinya pada saat ada gempa, saya dengan Kang Adam itu sudah siap tas, kita sudah mempersiapkan. Jadi wah ini pasti akan dipanggil. Nah sehingga kita menunggu dari pusat krisis itu melakukan aktivasi. Teman-teman di daerah juga sama. Artinya aktivasi itu adalah kita tidak akan bergerak sebelum ada aktivasi dari teman-teman pusat krisis. Ini kami di tingkat pusat berkumpul. Artinya ini kita mau setelah terjadi gempa, misalnya di Palu, ini waktu kita persiapan mau ke Palu waktu itu, ayo kita segera mempersiapkan tenaga sampai berangkat. Waktu itu kami dikirim pusat krisis ada 2 orang, walaupun sudah ada duluan ya di tim aspan pertama itu pada saat hari hanya, kami hari kedua dikirim. Nah itu pertama itu biasanya ada tiga subklaster. Subklaster gizi karena langsung berhubungan dengan pangan, makan kebutuhan hajat orang banyak. Kemudian juga subklaster Kesling tentunya karena nanti banyak sekali situ penyakit-penyakit akibat masalah-masalah kesehatan lingkungan dan juga penanganan mayat-mayat yang mungkin sudah membusuk dan seterusnya, itulah teman-teman Kesling turun. Kemudian juga ada nanti teman-teman dari Kespro karena itu pasti banyak ibu hamil mungkin sudah mau siap persalinan yang resiko tinggi, mereka juga melakukan pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Nah sehingga subklaster 3 ini yang pertama kali turun ke lapangan pada saat kejadian bencana, artinya tidak menunggu. Nah, kalau yang lain biasanya itu pada saat sudah ditransisi, misalkan dari Promkes, jiwa dan seterusnya. Nah setelah itu kami sudah siap, kemudian kami dibekali waktu itu kami pertama dengan waktu masih zaman Pak Dodi ya, direktur kami, dan kebetulan kalau ditanya teorinya atau kami itu sebenarnya ke lapangan itu sebenarnya kami ke lapangan dulu, jadi baru teori itu kami belakangan dapatnya. Jadi adalah kami belajar dari pengalaman. Hanya ini pimpinan kami waktu itu menugaskan udah kalian berdua khusus menangani tentang kebencanaan. Kami ditugaskan ini di bandara sudah sampai di Palu. Kemudian ini rata-rata teman-teman daerah itu kebingungan, artinya banyak karena mungkin stafnya tidak ada. Akhirnya kita mencari orang dulu, pertama pasti kita cari kepala seksinya, kasih gizinya ada nggak, atau misalkan kalau mungkin gizi kia, itu kita cari. Nah kadang beliau sendirian, kadang anak buahnya pada hilang, tidak semua, karena mungkin ya kita yakin lah pada saat terdampak itu susah kita, artinya mereka juga sangat trauma, ada yang mungkin keluar kota, ada yang juga mungkin terdampak. Nah sehingga kita ketemu, ini di pas kami datang, kemudian juga itu ada juga NGO, kita lihat, dia juga bergerak di bidang gizi dari WPI, udah kita ajak bersama-sama, ini kita mengaktifasi subklaster gizinya, kita aktifkan, kemudian kita membuat rencana-rencana, besok mau apa dan seterusnya. Nah itu, dan kami hanya bertiga ini saja, artinya dari sisi komando ya, kalau WP nanti mereka bekerja artinya sesuai dengan ini mereka. Nah ini selama seminggu kami bekerja, saya, Bu Siska, ada Pak Adam di situ. Nah, kemudian kita juga melakukan pendampingan, jelas kita dampingi terus teman-teman di provinsi ataupun di kabupaten. Seperti yang di Sentani ini kan artinya teman-teman gizinya kita dampingin di lapangan seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian juga waktu itu juga di Makassar, karena juga kadang-kadang walaupun bencana di Palu, tapi Makassar pun juga karena kan itu juga banyak sekali pengungsi di Makassar. Artinya di luar tempat bencana, artinya pelarian dari pengungsi itu juga tetap kita awasi. Karena di sana pun juga banyak sekali bantuan-bantuan, walaupun di sana mungkin sifatnya tidak lama, paling hanya mungkin sekitar seminggu 2 minggu. Biasanya nanti mereka akan kembali lagi ke daerahnya atau kembali ke kampung halamannya, artinya kalau mereka bukan orang asli sana. Seperti itu. Nah, setelah itu kami juga melakukan koordinasi di tingkat klaster kesehatan. Artinya di tindak darurat ya, artinya dengan kepala dinas, biasanya kepala dinas yang memimpin sebagai koordinasi sebagai kelas kesehatan. Kalau di Palu itu kan juga sangat terdampak secara skala banyak 3 kabupaten yang terkena, sehingga waktu itu yang memimpin Pak Yuris ya, almarhum. Nah itu kita sampaikan keberadaan klaster gizi, kita sampaikan di sana, kemudian apa yang kita lakukan, apa yang kita butuhkan, dan kita mau ngapain. Nah sehingga teman-teman subklaster ini tahu ternyata gizi ada dan mereka mau ngapain. Nah sehingga kita juga nanti bisa menitipkan
intervensi atau berencana-rencana kita ke teman-teman subklaster yang lain. Contohnya tadi misalkan ada tentang ditemukan anak gizi kurang, gizi buruk, kita bisa titip ke teman-teman relawan dari misalkan dari MDSI, MDSI, kemudian Mersikop dan seterusnya. Biasa mereka melakukan pelayanan kesehatan ke posko kesehatan. Nah itu kita minta kalau ditemukan langsung, artinya segera kabari kami dan kita akan mempersiapkan tadi mekanisme rujukan. Dan juga kita ikut kerjasama juga dengan lintas klaster ya, artinya dalam hal nanti kendaraan, karena kan kami juga tidak punya kendaraan pada saat ikut lokasi itu, sehingga kadang kita difasilitasi hal itu. Nah kemudian kita juga melakukan pertemuan di sekolah gizi itu biasanya tiap malam. Ini dengan teman-teman NGO, semua yang berhubungan dengan yang pemerhati gizi kita ajak, karena kita butuh potensi mereka juga berkolaborasi. Nah, artinya agar nanti pada pelaksanaan itu tidak ada tumpang tindih, sehingga A melakukan apa, B melakukan apa. Karena sehingga kita membuat itu biasanya adalah 5W ya, minimal 4W. Jadi si A ada melakukan tempatnya di mana, apa yang dia lakukan, kemudian sasarannya siapa, dan seterusnya itu. Sehingga itu yang kita lakukan di sekolah kesehatan. Kemudian juga kita bersama dengan lintas sektor, kami ke keliling di hari kedua itu untuk dukungan ke tenda untuk nanti biasanya Dinsos atau BNPB untuk membantu nanti dalam hal kalau kita membuka dapur PMBA, artinya memfasilitasi nanti dalam hal dapur. Kemudian juga termasuk juga donasi-donasi yang ada di sana. Itu juga ikut meminta artinya donasi-donasi yang kemungkinan bisa kita gunakan nanti pada saat membuat dapur PMBA ataupun juga mengawasi menyampaikan bahaya tentang supermula. Nah, setelah itu kita koordinasi dengan kemitraan. Ini para mitra kami di lapangan yang selalu kita selalu berkolaborasi. Nah, artinya tentunya teman-teman di daerah sudah harus punya mitra-mitra ini. Ini sudah dipetakan. Misalkan ada yang dari Tasikmalaya, kemudian juga tadi ada dari Jambi, sudah punya tuh mitra-mitra yang ada di Jambi. Jadi pada saat bencana tinggal panggil mereka. Mereka mau bantu apa. Jadi jangan sudah bencana baru kita nyari, itu yang sangat sulit. Kalau kami ini artinya kita di pusat sudah ketemu dengan teman mitra, tinggal kita tanyakan mereka bisa bantu apa. Nah kemudian tadi kita melakukan kajian dampak, ini yang kita waktu itu dibasasi oleh teman WHO ya Pak Sugeng, waktu itu kita melatih teman-teman ahli gizi yang anak baru lulus ya dari Poltekkes Palu dan juga dari Makassar. Waktu itu kita ajak selama 1 bulan di Palu melakukan survei dan juga intervensi. Nah sehingga kita waktu itu salah satu menyediakan data yang untuk bisa dipakai oleh nanti subklaster gizi, artinya waktu itu dalam hal ini klasifikasi gizinya. Artinya sehingga dia tahu di mana kan letak-letak lokasi itu, kemudian daerah mana yang sangat berdampak, daerah mana yang sangat banyak sasarannya, ini kan diklasifikasi. Nah sehingga pada saat ada bantuan injo dia tinggal menyampaikan, oh misalkan injo A silakan bekerja di posko 1 apa di posko 2. Kalau misalnya dia lihat lagi, oh di posko ini sasarannya banyak tapi tidak ada PMBA. Nah, berarti dia bisa menyampaikan membuka di sana. Ataupun juga dapur PMBA tidak bisa memungkinkan di posko 1, 2, dan 3, sehingga dia lihat oh di posko 4 ini ada dapur PMBA tapi dekat, sehingga juga bisa dimasak di dapur 4, di posko 4, tapi nanti bisa didistribusikan ke posko 1, 2, 3. Nah itu tentunya butuh tenaga yang mendistribusikan. Nah itu artinya dengan peta ini teman-teman kita di lapangan akan lebih mudah. Dan kemarin juga kita coba sampaikan ke waktu itu di Poltekkes ya, Poltekkes Tasikmalaya. Nah, setelah itu juga kami juga melakukan survei cepat dan screening gizi, walaupun tidak semua kami screen, tapi ini sebagai gambaran awal. Walaupun kita sudah punya data awal dari hasil data penimbangan sebelum para bencana. Jadi pada saat bencana kita pengen melihat, kira-kira di sini sudah banyak orang yang kurang gizi. Itu kan nanti buat intervensi selanjutnya, artinya buat kita memfokuskan apa yang ada di sana. Artinya setiap lokasi tentunya akan beda-beda intervensinya. Misalkan kalau di sini banyak, misalkan di lokasi A, lebih banyak adalah ibu menyusu, ibu anak-anak balita 0 sampai 2 tahun, dan kemudian kita lihat misalkan ada anak 0 sampai 2 tahun itu jumlahnya 50 orang, tetapi yang menyusunya misalkan cuma ada 10 orang, berarti kan masih banyak ibu-ibu yang tidak menyusu. Nah itulah berarti kita konseling ASI, kita kirimkan tim ke sana. Di tempat lain beda lagi. Tentunya tadi makanya kita melakukan kajian cepat, kajian dampak itu agar intervensi kita artinya sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Nah, kemudian juga kami juga melakukan manajemen logistik, karena juga tentunya pada saat awal bencana itu yang pasti adalah PMT pemulihan, artinya PMT yang makanan tambahan yang dari pusat, yang pabrikan itu segera dikirimkan dari pusat, karena kita pinjam dulu melalui teman-teman dari di sekitarnya, bisa mulai kabupaten yang sekitarnya pun dari sekitarnya. Nah tentunya siapa yang mendistribusikan? Ya kita mengambil ke
Jadi karena kan tenaga juga tidak ada, yang penting kita dikasih kendaraan, kemudian kami melakukan tadi sistem logistik seperti apa, kita lakukan pengambilan ke sana atau bantuan dengan dinas perhubungan. Karena sekali lagi kami ke sana tidak bawa duit, ya kami hanya bawa tenaga, artinya tidak bawa uang sama sekali. Artinya, nah sehingga ya tentu kita butuh potensi-potensi yang ada di sana kita manfaatkan. Nah, itu ini. Kemudian juga kita mengawasi suku Mela. Kemarin terakhir di Semeru di Lumajang itu, waduh, sangat banyak sekali yang berserakan, yang sangat mudah orang mengambil, termasuk botol susu. Ada yang merek maaf, ada yang mereknya terkenal, ada yang sampai harganya 2.000. Siapa yang tidak tergiur ya dengan melihat ada dot yang sangat mahal, kemudian juga susunya sangat bagus. Tentunya yang tadinya ibu tidak menyusui akan berhenti, nanti tergoda dengan susu formula. Nah, itu yang kita khawatirkan. Itu kita awasi, langsung kita amankan. Karena pengalaman waktu di NTB itu ada teman kami, ada seorang bapak, beliau punya anak dan dia malah yang menjadi beliau lah yang mengamankan semua susu formula. Dia adalah sebagai penyintas korban. Kita tanyakan kenapa bapak sampai segitunya ini. Dia cerita, saya 2 hari yang lalu anak saya itu sehat. Ya, anak saya itu menyusu kata dia. Kemudian pada saat itu ibunya lagi pergi dulu, di pengungsian ya, di pengungsian pergi dulu. Kemudian saya juga lagi nggak ada di tempat sehingga anak saya dititipkan, artinya dengan sama itu. Tiba-tiba dia ngasih susu, kata dia. Dikasih susu, minum, anaknya diare dan meninggal. Coba kita bayangkan. Tadinya sehat, di ASI, karena dia memberikan susu meninggal. Nah, itu kesan nyata Bapak Ibu. Nah, makanya kami dengan UNICEF juga sangat-sangat keras terhadap bantuan susu formula ini. Artinya perlu pengawasan, karena juga penggunaan susu botol seperti ini sangat kotor sekali. Jadi kita kerjasama dengan Kesling, artinya menyediakan air bersih dengan POPR juga, dan kita tidak menyediakan susu botol. Artinya kalaupun terpaksa dengan susu formula, karena kan pasti ada ibu-ibu yang memang sudah terbiasa, artinya dari awal pun juga memang dia sudah susu formula, nggak apa-apa. Tapi kita awasi, kita gunakan dengan gelas dan seterusnya. Itulah satu peran kita di situ. Nah, ini donasi sangat baik sekali. Saya yakin hampir semua para dari itu perusahaan-perusahaan swasta maupun yang punya pemerintah, kata-kata ngasih bantuan adalah susu. Pasti itu yang memberikan susu ya, dan juga perlengkapan bayi yang lainnya. Nah, siapa yang tidak tergoda dengan bantuan seperti ini di lapangan? Termasuk bubur susu ya, bubur bayi juga kan susu juga sama, itu kan butuh pengolahan air bersih yang tidak ini. Nah, pada saat itu juga kita akhirnya membentuk karena tenaga kami sangat sedikit, tidak mungkin kami juga yang bekerja memasak. Nah, kita libatkan para ibu-ibunya. Waktu itu artinya kita membuka pos gizi. Waktu itu kami dengan metode pendekatan positif devian ya yang kami kembangkan di Palu waktu itu. Dan alhamdulillah mereka ternyata antusias. Ini adalah Selasa 1 minggu. Mereka mau yang tadi mereka dibantu, sekarang mereka mau membantu. Artinya antara mereka berbagi pengalaman, berbagi yang mereka misalkan si ada donasi apa, hanya dia bawa ke sini juga untuk dia dimasak bersama-sama buat anak-anaknya. Di sini pun juga mereka berbagi pengalaman cara mengasuh anak di tempat-tempat pengungsian ini. Nah, ini kami juga di tengah ini ya kami dengan Kang Adam keliling ke dapur-dapur PMBA itu. Dan sekali lagi ini tidak ada dana. Kita pinjam dapurnya yang punya tagana, tapi setelah jam mereka masak, kita minta lebih 1-2 jam untuk memasak makanan ini untuk anak-anak. Bahan makannya dari mana? Dari mereka sendiri juga, dari para pengungsi. Siapa yang masak? Mereka juga. Mereka hanya mengawasi. Waktu itu kami juga minta teman-teman Poltekkes dari Palu juga mengawasi dalam hal mungkin dalam hal nanti kebersihan dan juga membuatkan menu apa yang diberikan. Nah, ini sehingga di situ akan banyak sekali intervensi kita lakukan. Selain mereka masak, mereka ngumpul. Nah, sehingga pada saat kita memberikan edukasi itu sangat masuk sekali di sini. Ini ya, kita juga melakukan konseling konseling ASI. Nah, ini. Selain itu juga kami juga melakukan peningkatan kapasitas pada tenaga-tenaga di sana tadi. Misalkan peningkatan kapasitas itu melakukan peta respon. Ini cuma 2 hari waktu itu kita latih teman-teman yang mahasiswa ini. Kemudian juga kita membuat tadi pendekatan persudipian, mereka juga akan sebagai perpanjangan tangan kami. Di samping itu juga tentunya kita juga pada skala lapangan juga melakukan konseling ASI, PMBA dan juga diet pada orang tertentu. Mungkin pasti banyak kan orang yang hipertensi mendapatkan bantuan-bantuan makanan-makanan yang kadang-kadang yang artinya yang tinggi natrium. Kita tidak mengajarkan tentang ilmu tentang masalah hipertensi dan seterusnya. Kita hanya menyampaikan bagaimana dia memilah, Bapak, Ibu, karena Bapak punya misalkan darah tinggi, karena ini banyak bantuan makanan yang tinggi yang asin, tinggalkan. Pilihlah makanan yang tidak begitu asin. Kan dia itu saja kita kasih pilihan. Jadi jangan misalkan mengambil misalkan snack-snack yang ada keripiknya, ada yang mengandung natrium. Itu sudah cukup. Yang orang yang diabetes juga sama. Jangan pilih makanan-makanan yang yang tinggi gula.
kebanyakan teman-teman ahli gizi itu pada saat ke lapangan itu memberikan informasi itu ya seperti kayak keadaan normal, menyampaikan apa penyakitnya segala macam. Wah, itu tidak terpakai ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja kita kasih pilihan. Ini makanan ini tidak boleh ya Bapak ya, karena ini tinggal pilih yang ini saja. Itu lebih mengena pada mereka. Nah, jadi memang butuh, artinya memang pengalaman di lapangan. Artinya tidak bisa seperti apa teori yang seharusnya kita lakukan. Artinya memang, tapi ada prinsip yang tidak kita langgar di situ. Kemudian juga waktu di daerah yang apa persebaya juga kita butuh memberikan suplementasi vitamin A. Kita mulai menghitung kebutuhan dan juga karena di penyatu wajib diberikan vitamin A karena pasti semua sudah tahu ya Bapak Ibu, nanti vitamin ini sebagai daya tahan tubuh. Artinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kan basically banyak penyakit yang diderita pasca bencana. Tentu kita menghitung kebutuhan vitamin A dan juga mendistribusikan dengan SOP yang sesuai dengan pemberian vitamin A. Kemudian kita edukasi ke kelompok rentan, pada saat kalau ada waktu ya kita edukasi ke mereka tadi, berbagi apa ya, bercerita mereka dan seterusnya seperti ini. Tadi bagaimana cara mereka memilih makanan yang tepat. Kemudian juga kami melakukan juga pada lapangan kita juga sebagai tenaga gizi puskesmas ya, karena ya mereka ini waktu di Asmat selama sebulan ya kami melakukan tata laksana gizi buruk. Karena cuma kami ya Pak Adam waktu itu di kecamatan yang satu, saya juga artinya di pedalaman sana ya kami, dan alhamdulillah anak-anak ini sebenarnya kurang makan. Jadi ya sebenarnya memang hanya lapar saja. Jadi kalau tadi ya kalau sudah kondisi gini, pas kita lihat di hari pertama kedua kita buatkan F75, F100 itu tidak begitu, artinya ya, karena dia cuma lapar saja. Arti kondisi sudah ada stabil, udah kita ganti dengan makanan-makanan. PMT juga sudah tambahan makanan biskuit bisa, kita bikin makanannya artinya yang apa ya agak lunak. Dan alhamdulillah setelah 1 minggu yang tadi anak itu apatis tidak bisa apa-apa bisa bangun. Ini kan sudah maaf saya sengaja saya tutup ya. Ini anaknya sudah bisa duduk. Tadi yang samping ibu hijau tidak bisa duduk. Itu setelah 1 minggu kita pada saat kita merawat anak yang gizi buruk yang nanti waktu itu di Asmat. Nah, kemudian tadi kita melakukan di masyarakat, ya ini yang kita lakukan ya diberhasil oleh teman-teman WHO. Ini kita melakukan analisa data dan seterusnya. Kita latih teman-teman melalui pendekatan positif DPIAN ya waktu itu. Nah ini kita mulai di masyarakat. Ini donasi dari para ibu-ibu yang di pengungsian di Huntara ya. Ini juga kita buka lagi setelah itu setelah 3 bulan kemudian 2 bulan pada saat tanggap darurat pemulihan. Kalau tadi di awal tetap seperti itu. Nah kalau ini kita bikinnya yang lebih lama kegiatannya, artinya lebih terpola selama sekian hari dan mereka akan berbagi pengalaman, berbagi tugas, membuat menu. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias. Inilah di Huntara, dia sudah ini. Ini mereka juga kita ajarkan juga bagaimana cara memberikan makan yang anak, cara menyuapi dan seterusnya. Walaupun ini ada yang awal-awal salah seperti yang Bapak ini berdiri nanti lama-lama dia akan duduk dan seterusnya. Dan juga ada yang juga tentang kebersihan seperti itu. Sehingga yang kita harapkan adalah peran Persagi baik itu di pusat, daerah maupun di cabang tentunya butuh koordinasi yang baik. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Dinas Kesehatan juga sangat sedikit tenaganya, butuh teman-teman dari DPD, DPC, dan kemudian juga butuh tenaga-tenaga muda yang dari Poltekkes, ya, para mahasiswa, dan juga yang bekerja di swasta, dan juga setelah ada koordinasi yang baik dengan pihak swasta juga, baru kita bisa melakukan mobilisasi ahli gizi. Tentunya kita di situ kita butuh namanya nanti ada yang keahlian bermacam-macam ya, ada sebagai tenaga konselor ASI, ada sebagai tenaga konselor PMB, ada yang nanti sebagai pengawas susu formula, pendampingan dapur umum, ada juga membantu dapur umum PMBA nantinya, ada juga yang bagian pengolahan donasi bantuan, baik itu uang, misalkan teman-teman DPD mengumpulkan uang, nah itu kan tidak langsung beli donasi sebaiknya belikanlah bahan makanan atau masak, yang artinya kegiatan itu tidak sekedar asal ngasih selesai. Kalau yang namanya bantuan Bapak Ibu sudah banyak di sana, tidak perlu, artinya kita justru butuh uang itu kita gunakan sebaik mungkin agar kita buat suatu program yang bisa menjadi bisa mereka teruskan nanti pada saat mereka di Huntara. Itu yang kita harapkan. Yaitu dengan melakukan pembelajaran masyarakat. Nah tentunya pada hari ini kita juga nanti ke depan mempersiapkan tenaga gizi yang siap melalui peningkatan kapasitas. Ya ini contoh yang kemarin kami lakukan di Poltekkes Tasikmalaya ya, selama 2 hari, memang dari pagi sampai malam ya, sampai sore. Ini kita melakukan, hari pertama adalah kita melakukan teori, saya berikan teori, kemudian hari kedua lagi simulasi. Ini benar-benar simulasi, ini simulasi dengan kita kerjasama dengan BNPB. Nanti ada anak-anak itu, mereka juga membuat peta pada hari itu, kita bikinkan shelter, ada yang berperan sebagai ibu hamil dan seterusnya. Ini memberikan konseling PMBA.
kita tidak mengajarkan tentang PMBA-nya, tapi mengajarkan metodenya. Nah, ini anak ini sangat bagus sekali dia melakukan konseling. Kalah teman-teman TPG ya, waktu dia menyampaikan dia tidak ada menggurui dan seterusnya. Saya salut. Ini dari Poltekkes Tasikmalaya ya tadi ya. Artinya cocok pada segi fungsi itu yang harus disampaikan. Inilah kemudian juga berbagi mengolah donasi kan sangat banyak nih. Kita bikin bagaimana pada saat rebutan donasi, ada ibu hamil lansia yang meminta makanan segera, artinya bantu-bantuan. Nah, itu nanti mereka turun tangan, nanti ada yang bagian koordinator bagaimana memanage tadi. Ini kita juga di dapur umum, mereka memasak dengan segera cepat. Ini kami ajarkan, bikin sayuran itu bukan carinya kan satu-satu. Ini kalau di pengungsian tidak bisa. 10 wortel, pegang semua potong-potong. Mereka juga ajarkan tentang distribusi makanan. Bagaimana cara mendistribusi pengantrian dan seterusnya. Ini di penutupan. Baik, itu mungkin Mas Uki dari saya. Ini akan dilanjut oleh Mas Adam ya. Baik, makasih Terima kasih. Pak Haji. Pak Asep, ada yang mau ditambahkan Pak Asep? Siap. Kalau ada waktu saya mohon beberapa Tunggu Pak menit Asep, barangkali. silakan Pak Asep. Masih ada kesempatan 8 menit. Oke, Belum baik. kita ada diskusi. Banyak. Boleh Silakan, share video saya sedikit mungkin. Oke, baik. Silakan Pak Asep. Dari saya yang Adam ya, saya share dulu. Ya, Ini Nah, ya. tunggu, Pak. silakan. Ya. Silakan Mas. Ini udah ya, udah ada ya. Ada, sudah. Suaranya Mas yang belum. Belum ada suaranya? Ini kayaknya susah deh. Oke, nggak apa-apa. Baik, ini kami waktu di Palu berkesempatan untuk membuat dokumentasi terkait apa yang kita lakukan di sana. Jadi apa yang tadi disampaikan Mas Aji bahwa salah satu hal yang kita perlu highlight adalah bahwa kita jangan underestimate kepada korban. Ya, kita selalu mengatakan bahwa korban tidak bisa apa-apa, korban tidak bisa berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan gizi dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita coba beri pesan dalam video ini bahwa melakukan intervensi terutama terkait PMBA itu juga bisa melibatkan korban sebagai penyintas dan juga mereka mampu dan berdaya untuk melakukan pengumpulan dana, kemudian pengumpulan bahan makanan, juga sekaligus mereka mengolah bahan makanan, sekaligus juga mereka melakukan active feeding atau menyuapi anak-anak balita mereka sendiri. Hal ini yang juga menginspirasi kemudian di beberapa daerah yang kita lakukan intervensi, terutama saya dengan Mas Aji, itu melakukan pendekatan dengan positif devian. Jadi pendekatan penyimpangan positif yang alhamdulillah sampai saat ini yang waktu itu diawali dilakukan di Huntara, hunian sementara di Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala. Sekarang sudah mereka mandiri dan mampu mengekspansi kepada daerah-daerah di sekitarnya. Nah, ini contoh di Huntara yang ada di sana waktu itu. Bagaimana mengolah dan mendistribusikan sekaligus juga mengedukasi kepada anak-anak pengungsi atau penyintas, dan mereka juga begitu antusias dalam mengikuti program PMBA di pengungsian. Kita bisa bayangkan yang tadinya mereka hanya makan dengan kondisi seadanya dari dapur umum yang tidak membedakan mana untuk anak-anak dan mana untuk dewasa, tetapi dengan kehadiran teman-teman gizi dan kehadiran terutama bantuan dari mitra dan juga organisasi profesi Persagi dalam hal ini, mampu menghadirkan sebuah suasana baru dalam konteks perbaikan gizi di situasi bencana. Nah, ini juga beberapa hal yang kami angkat, yang langsung melakukan observasi dan wawancara terhadap ibu balita. Mereka merasakan begitu membantu bahwa yang sebelumnya mereka tidak suka sayuran, kemudian yang sebelumnya mereka tidak
lahap makannya karena ada faktor kebosanan apa yang dilakukan dimasak oleh dapur umum. Tapi dengan kehadiran PMBA melalui metode pendekatan positif Devian ini sangat luar biasa hasilnya. Artinya Bapak Ibu bisa bayangkan dalam kondisi bencana kita bisa melihat anak-anak balita kita bisa makan dengan lahap, kemudian juga dengan perasaan yang gembira. Ini akan berdampak positif pada perkembangan sekaligus juga pertumbuhannya ke depan dalam menghadapi sebuah bencana, apakah itu bencana alam maupun bencana non alam. Ini kasus di Balaroa atau di salah satu lokasi bencana di Kota Palu. Anak ini kebetulan ditinggal oleh kedua orang tuanya dan dia bersama neneknya, sehingga neneknya yang selalu mendampingi pada saat melakukan makan bersama di dapur PMBA. Sekali lagi bahwa jangan merasa sendiri ketika kita berada di lapangan, apalagi dalam kondisi bencana. Kita punya rekan, kita punya mitra yang bisa membantu setiap saat. Hanya dengan hubungan yang baik. Kemudian juga ada pendekatan-pendekatan tertentu kepada teman-teman mitra. Bahwa apa yang kita miliki, misalnya kita ada di government atau di pemerintahan, kita ada di organisasi profesi, itu hanya akan bisa dilakukan dan akan bisa berjalan dengan baik apabila kita bekerja sama, bergandeng tangan, kemudian untuk memajukan sebuah program kita, terutama memastikan anak bangsa kita, memastikan balita kita untuk mampu mendapatkan haknya terhadap makanan yang bergizi, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Dalam pesan-pesan video ini, saya mungkin teman-teman bisa langsung juga unduh di kanal YouTube. Ini sengaja dibuat oleh Mas Haji sebagai dokumentasi. Kalau dari screen saya kira sudah cukup. Mungkin sedikit saya akan sampaikan kepada teman-teman. Boleh di stop, Mas Haji? Ya, siap, bentar. Terima kasih, Mas Haji. Nanti teman-teman bisa klik di YouTube PMBA Kota Palu atau Pos Gizi Kota Palu. Nanti akan muncul langsung. Baik, mungkin hanya beberapa saat saja kalau dari dokumentasi kemudian program. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aji, itulah gambaran bagaimana subklaster gizi bekerja pada konteks bencana. Jadi itu alurnya cukup singkat, padat, dan memberikan gambaran yang utuh sebagaimana apa yang harus dilakukan oleh seorang ahli gizi pada saat kondisi bencana. Sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa saya ingin menyampaikan out of the box-nya dalam konteks bencana tadi. Jadi dalam situasi normal maupun situasi bencana, ada saja yang artinya sesuatu hal yang out of the box. Dari berbagai pengalaman, salah satu contohnya adalah, yang pertama, kita tidak menyangka bahwa ada mitra di sekeliling kita yang sebetulnya sebelumnya kita tidak terfikirkan sama sekali. Sebagai salah satu contoh begini, kita tahu kan yang namanya geng motor. Geng motor dalam benak kita itu adalah hal-hal yang selalu terjadi dengan apa yang namanya vandalisme, kemudian begal, dan lain sebagainya. Nah, ternyata dalam konteks bencana, geng motor ini malah banyak membantu subklaster gizi. Satu hal yang fakta yang terjadi, waktu kami juga di beberapa daerah bencana, ternyata eksistensi mereka itu malah sangat di luar dugaan. Jadi teman-teman geng motor itu yang memiliki motor yang bisa masuk di segala medan, mereka malah menawarkan diri untuk melakukan distribusi MPAS yang kita punya. Itu salah satunya, bahwa oke, mereka selama ini dikesankan kurang negatif oleh masyarakat, tetapi pada kondisi tertentu, di luar kemampuan waktu itu kita juga, mereka menawarkan diri. Mana daerah yang sulit dijangkau? Mana daerah yang Bapak Ibu tidak bisa masuk ke sana? Dan mereka butuh bantuan. Tunjukkan saja, nanti kami akan antar. Relawannya akan kami antar makanannya. Luar biasa.
Ini satu hal yang begitu menyentuh barangkali dalam konteks di luar kebiasaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, potensi untuk berkoordinasi dengan teman-teman yang bisa dilakukan pada daerah-daerah tertentu, dan saya yakin pada kondisi bencana aksesibilitas sangat sulit. Yang kedua, yang out of the box lagi adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa dalam kaitannya kita di bencana, kita menganggap mereka adalah yang harus selalu dibantu. Pikiran ini ternyata tidak selamanya benar. Mereka punya kapasitas, mereka punya sumber daya, mereka mampu membantu sendiri. Hanya tinggal bagaimana kita mengorganisir, bagaimana kita melakukan pendekatan. Seperti yang Mas Aji tadi sampaikan, tadinya kita menyusun satu posisi, ternyata dalam beberapa waktu mereka sudah berkembang menjadi 4-5 posisi yang mereka lakukan sendiri tanpa ada sentuhan sedikit pun biaya dari kita. Mereka berdayakan masyarakat mereka. Kemudian mereka didukung oleh pemerintahan daerah mereka, pemerintah desa terutama. Sehingga berjalannya posisi ternyata di bencana pun mampu berdiri sendiri. Ini artinya salah satu contoh out of the box yang bisa juga menjadi referensi bagi teman-teman bahwa dalam konteks bencana kita mampu melakukan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya juga kami juga temukan ada kerjasama dengan mitra yang juga mungkin bisa terpikir ke depan bahwa ternyata untuk menghadirkan sebuah dapur umum itu tidak hanya bisa dilakukan oleh mitra-mitra kita yang biasa. Artinya ada Tagana, ada teman kita dari Dinas Sosial, dan sebagainya. Yang terbaru yang kami temukan bahwa di dalam konteks bencana ada asosiasi SEP Indonesia. Kita tahu bahwa SEP itu punya kapabilitas untuk menyajikan makanan yang luar biasa dengan tekstur, dengan rasa yang bisa menghadirkan tidak seperti yang keluar pada dapur-dapur umum. Nah, hal ini menurut saya adalah bagian dari di luar yang kita sebetulnya sebelumnya pikirkan. Dan mereka sangat welcome. Waktu itu mereka hanya meminta menunjukkan di mana lokasinya. Karena mereka punya alat, mereka punya bahan, mereka punya keterampilan dan tenaga. Kita tinggal menunjukkan lokasinya, itu luar biasa. Jadi pada kesempatan tertentu bahwa ada teman-teman mitra yang juga harus kita rangkul, kemudian kita ajak berkoordinasi dan berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan pada saat kondisi bencana. Jadi saya mungkin karena waktu juga, itu yang saya ingat. Kalau gambar-gambar tadi saya pasti kalau ada Mas Haji, pasti ada gambar saya di situ. Dan di video apapun, kalau ada Mas Haji berarti saya yang gambarkannya ya Mas Haji tadi. Ya mudah-mudahan berbagi sharing apa yang sudah kami lakukan, itu bisa juga memperkaya hasanah teman-teman yang ada di menjadi peserta pada saat ini. Saya kira itu Mas Oki, terima kasih banyak. Mohon maaf agak ini molor. Baik, saya akan coba bacakan pertanyaan ya. Singkat aja, ini dari Bu Eti Haryati. Keterkaitan dengan tidak tempat bekerja, bagaimana kalau sampai 40 hari, apakah mungkin diizinkan? Apakah ada kebijakan khusus untuk tenaga yang jadi relawan? Karena kalau kita izin, biasanya ada risikonya. Monggo Pak Aji, Pak Asep bisa share pengalaman, atau Pak Uti. Nanti saya juga akan share pengalaman saya. Oke, itu tergantung dari pimpinan masing-masing. Kami kadang tugasnya 2 minggu, ya, bisa 2 minggu, kadang 10 hari. Sekali lagi itu bagaimana kita meyakinkan pimpinan kita. Artinya keberadaan kita itu seperti apa di sana, atau artinya respon gizi itu seperti apa, yang artinya kalau memang itu pimpinan kita mengerti, artinya sangat dibutuhkan sekali tenaga gizi di sana, insya Allah pasti akan memberikan bantuan. Kadang kami di Asmat 1 bulan ditugaskan. Itu mungkin Mas Uki. Tadi sekali lagi tergantung komunikasi kita ya. Nanti meyakinkan pimpinan itu mungkin. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Haji. Kalau saya sendiri biasanya kalau bencana saya mengambil cuti. Saya punya cuti kantor itu 24 hari. Jadi saya bisa ngambil cuti sampai 2 minggu untuk melakukan itu. Jadi
bebas cuti saya manfaatkan buat seperti itu, salah satunya buat bantuin teman-teman di bencana. Setelah saya tidak bekerja di bidang bencana ya, tapi saya masih menggunakan cuti saya untuk melakukan ke daerah-daerah bencana. Begitu kira-kira Bu Eti, mudah-mudahan bisa membantu. Nanti kita akan diskusi lebih detail di grup ya. Saya tadi udah kasih nomor WA saya, kalau kesulitan bergabung di WA grup Gizi Bencana 123, silakan japri saya akan masukkan Bapak Ibu ke grup tersebut. Pak Uti. Ya. Ya, silakan Pak Uti, silakan, ada yang mau di-share? Ya, saya mungkin nambah-nambah aja ya. Yang jelas Bapak Ibu memang kalau kita pengalaman itu sangat berpengaruh ya. Kita kalau udah turun baru kita bisa merasakan ya di daerah bencana bagaimana, kondisinya bagaimana, terus apa yang kita lakukan. Memang dari awal kita harus jelas dulu kita mau ke sana tuh kondisinya bagaimana ya. Kita harus bisa bantu apa. Jadi supaya jelas kita datang ke sana ya. Tapi bisa saja berubah karena kejadian yang di sana beda dengan yang kita harapkan. Tentu kita bisa berbuat dengan kondisi yang ada di sana. Itu bisa sambil jalan aja. Jadi yang terbaik bisa aja berubah. Jadi kerjasama dengan seperti yang Pak Adam, Pak Haji katakan tadi, ya. Jadi kita nggak sendiri. Masyarakat yang terkena dampak, yang tidak kena terdampak, bisa bersama-sama untuk ini. Yang penting kita niat aja dulu mau turun, luangkan waktu. Tentu ke sana tidak berarti kalau 2-3 hari, ya minimal ya 5 hari, seminggu, ya di atas 5 hari lah, 6 hari. Jadi kita bisa memantau monitor hasil kegiatan kita. Saya rasa itu aja dulu untuk yang penting harus jelas. Mas Oki boleh sedikit ini sekaligus saja supaya nanti kalau ada pertanyaan yang sama terkait ini bisa dijembatani. Yang pertama, itulah kenapa kami DPP Persagi menyarankan untuk segera teman-teman di daerah itu membuat struktur di dalam DPP Persagi, kemudian membuat yang namanya tim gerak cepatnya. Tim gerak cepat itu strukturnya ada di subklaster gizi. Kalau sudah bicara subklaster gizi, berarti itu sudah klaster kesehatan. Nah, di situ sudah dicantumkan bahwa tugasnya tim gerak cepat gizi misalnya adalah membantu dalam melaksanakan tugas-tugas ahli gizi pada daerah-daerah rawan bencana. Artinya apa? Bahwa SKTGC tersebut itu bisa dijadikan untuk cantolan bagi Bapak Ibu yang misalnya pada saat akan terjun ke dalam bencana, kebingungan dengan masalah surat menyurat. Ya, kalau sudah ada struktur seperti itu, saya kira dengan pendekatan organisasi Persagi, misalnya di DPD maupun DPC, kemudian dengan pendekatan informal kepada pimpinan, saya yakin itu akan menjadi hal yang bisa bisa dilaksanakan. Jadi seperti yang menyambung juga Pak Haji bahwa kita tetap berjalan pada koridor yang sebenarnya. Kemudian nanti ketentuannya itu bisa berapa hari sangat tergantung juga pada kebijakan dari masing-masing pimpinan. Tetapi dasarnya adalah ada tim yang dibentuk dengan SK Kepala Dinas untuk salah satunya menjadi relawan atau membantu pada kondisi bencana sebagai tenaga ahli gizi. Saya kira itu Mas Haji dan teman-teman. Pak Haji, sebentar Pak Haji. Harus Pak Uki. Silakan Pak Asep. Pak Anang, sorry, silakan. Ya, saya. Pak Uki kok Pak Haji. Gambarnya Pak Haji soalnya. Pak Adang suka salah panggil nama nih. Iya, Pak Uki. Jadi gini, kalau di buku saku itu saya buat 4 hari. Ya. Saya merefer dari teman-teman baik di PPNI, ID itu karena memang nggak semuanya orang itu fit ya. Di atas 4 hari itu udah lumayan itu, apalagi kalau di Palu itu rasanya, ya kan? Di Palu hari pertama itu luar biasa. Gempa susulan di mana? Iya, kalau hari yang datang di Palu itu kan teman-teman gizi di atas sekian hari, tapi coba yang pertama tuh, jangan kan yang nggak ada makanan loh itu,
makan kalau ketemu Indomie udah alhamdulillah itu. Jadi, orang-orang Kami ngalamin, Pak. jadi Kami mengalami itu. ya makanya. Jadi 4 hari itu tuh sudah demam. 4 hari sudah demam gitu ya. Jadi pengalaman di lapangan sebaiknya memang timnya banyak, digilir gitu ya. Ada serat terima tugas. Jadi dia pulang pun sehat Mas Ian. Jangan pulang langsung bengek gitu kan, kerokan dan macam-macam gitu. Jadi itu harus kejenuhan dan sebagainya itu harus diperhitungkan. Kalau untuk standar buku saku saya minta 4 hari itu karena seperti itu gitu. Maksimal itu udah harus ganti orang baru. Kasihan gitu. Kalau Pak Uki, Pak Aji sama Pak Adam tuh visinya kuat, terus dia memang terutama Pak Aji sama Pak Adam itu kan kerja di Direktorat Gizi. Jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di tempat lain itu pimpinannya juga harus diperhitungkan ya. Dia mengizinkan berapa hari. Kalau perjanjian 1 hari berarti kalau 4 hari kan seminggu dia nggak masuk kantor gitu ya. Jadi itu satu. Jadi kenapa kita ngambil di buku saku itu 4 hari? Itu ada referensinya gitu ya. Ada referensinya. Jadi teman-teman di PPNI pun maksimal 4 hari. 3 hari itu sudah mulai diganti. Tapi Pak Anang tergantung daripada NGO-nya Pak Anang. Masing-masing Iya, tuh tapi tetap bikin. kita Seperti harus menjaga Muhammadiyah standar. itu sampai berapa? Lebih dari seminggu mereka, 2 minggu Ya, berapa? itu soal itu mereka. Dahsyat Tapi lagi. untuk gizi sebaiknya 4 hari aja. Karena kita juga nggak mau ingin ke sana untuk berlama-lama. Di bencana itu bukan untuk wisata. Bencana itu adalah mengerjakan sesuatu. 4 hari itu kalau kerja beneran udah capek. Gitu ya. Udah capek banget. Jadi yang penting Kalau- itu adalah sesuai dengan tugas Iya. tupoksi kita di lapangan. Bukan lama sebentar itu bukan masalah lama sebentar, tapi kita di satu punya dampak. Kami waktu di Sentani itu cukup 3 hari. Artinya karena mereka sudah berdaya, kita hanya mengkoordinasikan, memaksimalkan mereka, udah kita tinggalkan. Itu yang penting. Kemudian kayak Padang waktu di Bengkulu juga tidak lama-lama. Jadi memang ada yang butuh lama, ada yang butuh sebentar. Jadi Ya. setiap bencana itu pasti beda-beda. Itu yang pasti. Ya, Yang penting tapi orangnya itu harus keberadaan berganti kita ya. itu artinya memberikan kontribusi yang cukup di sana itu saja. Tidak Ya. bermasalah lama dan bentuknya Pak ya. Ya, tapi tetap di buku saku kita 4 hari ya. Karena ada Idealnya referensinya seperti itu. Ya, Jadi baik. perawat ID juga sama 4 hari. Gitu ya, semua. Jadi kita memang harus punya tim banyak. Dan Indonesia itu banyak gitu. Nanti kalau ada janji, mudah-mudahan nggak ada tempat lain ya. Saya itu pernah ngalamin sampai berapa tempat gitu ya. Orang pusat krisis itu habis. Iya. Orang Baik. krisis habis. Untuk ganti ya, sebab itu ada tenaga cadangan dan macam-macam. Oleh sebab itu, jadi daerah itu harus memang betul punya tim gerak cepat tentang gizinya ya. Pak Anang, Gizi bencana gitu. Pak Anang. Itu aja ya, teman-teman. Pak Anang, sebaiknya kita ini ada RTL-nya Pak Anang. Sudah RTL kan ayo, tadi sudah saya sampaikan. Ayo pembentukan pengurus Ya. di DPD DPC itu sebenarnya langkahnya. Kalau itu terbentuk, kita bikin pelatihan, nah itu bisa solusi. Kalau enggak, masa kita begini aja ya. Jadi ada atas, nggak ada kakinya, gantung gitu kan. Coba kita tanyakan ke teman-teman deh. Nah itu maksud saya. Siap nggak teman-teman sekarang? Nah, tanyakan ke daerah-daerah DPC. Nah, ini pertanyaan Pak Uki ini nih. Ayo kita ngobrol sebagai teman loh ya. Baik. Bukan Iya, nanti itu sesinya habis ini ya Pak. Oke, habis itu kita akan ngomongin itu habis ini seksinya di jadwal. Baik. Ya itu nanti sudah disiapin planningnya setelah selesai diskusi tanya jawab ini. Ini masih sesinya Pak Uti, Pak Aji dan juga Pak Asep. Setelah itu kita akan diskusi tentang RTL-nya. Saya pikir sih habis itu saya yakin teman-teman yang udah jawab ke saya juga, mohon maaf saya belum masuk dalam grup, tapi kan saya masuk dalam grup. Intinya sih teman-teman setuju akan membentuk tim gizi bencana di level sampai level daerah gitu ya, mungkin sampai DPC gitu, karena dari jawab ini teman DPC mudah-mudahan bisa terrealisasi selesai diskusi ini. Baik, diskusi yang berikutnya saya akan bacain sebenarnya materi akan diberikan setelah ini gitu ya. Dari Pak Doni, saya dari DPD Persagi Sumbar, berdasarkan pengalaman kami ikut KLB di Asmat Papua, masing-masing daerah, ini ada puskesmas, ada
profesi lain butuhkan, perawat, kesmas, karena perbedaan kompetensi membuat kita susah berkoordinasi. Bagaimana pandangan Bapak terkait permasalahan ini? Monggo Pak Aji, Pak Asep, sharing pengalamannya bagaimana berkoordinasi dengan pihak lain yang memang memiliki kompetensi yang meskipun sama-sama kesehatan tapi mungkin sedikit berbeda. Silakan Pak. Pengalaman di Asmat boleh disampaikan buat Pak Doni. Sedikit ya. Ya. Jadi artinya gini Bapak Ibu, ya memang kita punya kompetensi ahli gizi, tapi pada saat kondisi tertentu, karena keterbatasan tenaga di sana, yang pengalaman kami beberapa tempat, kita memaksimalkan mereka. Dan alhamdulillah, ya selama ini kita bisa memaksimalkan teman-teman yang di Asmat sana, walaupun dia bukan ahli gizi. Artinya memang sesuai dengan tupoksinya, dan kemudian pada saat ditemukan gizi buruk, yang berarti kan tadi kita membentuk kayak sistem rujukan seperti apa, dan tentu juga kita menekankan pencegahannya. Jadi jangan sampai kalau sudah ditemukan gizi buruk, ya artinya bukan lagi ranah mereka yang melakukan itu, tentunya kita sudah membuat mekanisme sistem rujukan. Jadi sekali lagi, insya Allah, artinya dimanapun berada, ya kita berusaha memampukan teman-teman yang ada di sana, yang semampunya di situ. Artinya yang tidak bisa kita masuk, ini sudah harus ahli gizi. Kalau tidak ada, atau ada yang lagi jumlah, masa kita biarin. Dan beberapa tempat, artinya waktu kami, artinya di daerah Jaya sana, di pulau-pulau di pegunungan, ataupun ditugaskan ke distrik Dimba, kemudian juga seperti di Asmat dan Kalimantan, yaitu kita yang bertemu dengan perawat, bidan, tapi alhamdulillah kita ajarkan sedikit, ya kita sampaikan dan kita maksimalkan mereka, dan insya Allah bisa kok. Itu mungkin, Pak. Terima kasih. Boleh nambahkan sedikit? Monggo silakan Pak. Terima kasih untuk teman dari Sumbar yang sudah atensi untuk menanyakan. Sekali lagi bahwa kita itu adalah bagian dari klaster kesehatan. Subklaster gizi itu punya hubungan atau koordinasi dengan subklaster lainnya dengan profesi lain. Saya kira mereka pun itu di bawah dari koordinasi dari subklaster profesinya, ya. Misalnya perawat ada di bawah klaster pelayanan kesehatan atau di bawah klaster yang lainnya. Kemudian ibu bidan di bawah klaster kesehatan reproduksi, dan mereka juga bergandeng bersama dengan mitra-mitra organisasi profesi mereka masing-masing. Nah, disitulah kita memiliki peran untuk tetap selalu satu komando dari klaster kesehatan, kemudian kita tetap menjalin hubungan baik dengan profesi-profesi di luar dari ahli gizi, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman mitra yang mensupport kegiatan-kegiatan kita di subklaster gizi. Saya kira memang kunci misalnya dalam praktek menginisiasi, mengaktifasi subklaster gizi itu adalah di saat-saat kita melakukan pertemuan koordinasi subklaster gizi. Di situ kita harus undang mitra-mitra kita, termasuk subklaster lainnya yang akan nanti bersinggungan dengan pekerjaan kita di wilayah bencana. Nah, di situ kita memadukan perencanaan kita, menyampaikan informasi perencanaan kegiatan kita, sehingga teman-teman mitra yang lainnya atau profesi yang lainnya juga bisa, bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi untuk memperlancar dan membantu kegiatan kita di lapangan sebagai subklaster gizi dalam kerangka besar klaster kesehatan. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Mudah-mudahan informasi tersebut bisa membantu sharing pengalaman dari kita. Nah, yang berikutnya kalau Bu Arya Stami, ya soal susu formula tadi kita bahas, memang ini masalah yang berat, tapi pengalaman kami di lapangan, usulan susu formula bisa tertangani oleh teman-teman ahli gizi yang memang cakap di dalam hal tadi berkoordinasi, menyampaikan kenapa tidak boleh diberikan kepada anak, dan strategi itu dimiliki oleh teman-teman karena memang teman-teman punya pengalaman di lapangan yang baik. Dari Tasik, dari Ibu Tina, Assalamualaikum Pak Aji, mau tanya bagaimana soal pemberian vitamin A pada saat bencana, apakah itu wajib dan adakah rentang waktu pemberiannya? Monggo Pak Aji. Baik, terima kasih. Singkat saja, ya kita sudah ada SOP-nya. Vitamin A itu sudah ada di buku pedomannya. Kalau terjadi bencana, berikan vitamin A 1 kapsul 1 anak.
blanket, tidak melihat siapapun. Artinya dengan catatan mereka adalah kejadian baca itu dia setelah 1 bulan penimbangan vitamin A. Artinya setelah ada jeda 1 bulan, misal Agustus itu kan bulan penimbangan, artinya bulan vitamin A. Agustus diberikan itu semua anak. Kalau ada bencana di bulan September, otomatis kan sudah sebulan tuh, itu baru bisa diberikan vitamin A. Tapi kalau kejadian bencana adalah pada saat bertepatan bulan vitamin A atau misal seminggu, artinya dikatakanlah awal September sudah jadi bencana, itu usahakan tidak diberikan vitamin A. Tapi tetap dilakukan sweeping pada anak-anak pada saat mungkin pada bulan vitamin A tidak mendapatkan itu. Jadi ada rentang waktu 1 bulan dari pemberian bulan vitamin A itu. Dan itu wajib karena banyak tempat penderita campak, saya beberapa kali menemukan anak yang kan rentan terhadap campak ya. Anak yang campak itu punya potensi seoptalmia. Saya pernah menemukan anak campak 2 minggu kemudian dia menjadi buta. Dia sudah menjadi sikatris. Mulai dari X1B, X1A, sampai dia ke X3B ya. Nah, pas dasar itu hitungan hari. Kadang cuma sekian jam, 6 jam pindah dia menjadi X1B. Pindah 1 hari lagi, kemudian besok dia menjadi sikatris. Artinya sudah menjadi luka dan sudah menjadi buta. Itu pernah saya ketemu anak itu. Nah, artinya kenapa? Karena keterlambatan kita memberikan vitamin A. Jadi yang bukan masalah selain juga tadi mencegah daya tahan tubuh, tentu juga mandiri kalau nanti terjadi campak, kalau campak di saat bencana itu sehingga minimal tidak mengganggu nanti dampak terhadap matanya. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, makasih Pak Aji sudah jawab ya, Bu Tina. Pak Tapriyadi, Poltekkes Malang, Persagi di samping mewajibkan buku bencana ini, Persagi harus mewajibkan ahli gizi ikut pelatihan BLS, BTCLS sebagai kompetensi seorang nakes. Siapa? Nanti akan kita bantu untuk apa aja yang kita perlu bantu siapkan teman-teman di lapangan soal pelatihan-pelatihan ini. Dari Ibu Tini, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum. Saya alhamdulillah kesempatan ikut pelatihan gizi bencana Provinsi Jawa Barat mewakili Dinkes Bandung, baru selesai kemarin, Jumat kemarin, salah satunya Pak Aji. Pertanyaan saya adalah, apa saja yang bisa kita lakukan selain memberikan donasi, konseling ASI, konseling PMBA, mengingat kita hanya 1 hari berada di sana. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatur mobilisasi dari nutrisionis atau tenaga konselor menyusui atau PMBA konselor agar pelayanan gizi bisa dilakukan menyuruh. Monggo Pak Aji. Oke, baik, terima kasih. Artinya sekali lagi dihubungkan dengan manajerial. Jadi pada saat Ibu di tempat ditugaskan, walaupun 1 hari, yang pasti lapor dulu ke DPD di sana, artinya pelastasi gizi atau suplasi gizi yang ada di Cianjur. Setelah itu, Ibu bisa punya pengalaman dalam PMBA nggak Pak? Jadi, karena kan pada saat ini kita sebagai ahli gizi, sekali lagi. Jadi, kita melihat dulu potensi yang ada di sana, apa sih yang berkurang di sana. Kalau memang ada teman-teman sudah melakukan dapur PMBA, udah ada karena yang teman-teman lain. Artinya kita datanglah kita minta sasaran di mana yang banyaknya anak-anak balita dan juga ibu hamil menyusui. Kita lakukan konseling di sana. Artinya kami melakukan konseling di tempat, walaupun hanya sekali ya, jangan melihat sedikitnya yang kita lakukan. Jadi yang penting, tapi artinya manfaat itu yang kita berikan pada saat kita mengkonseling ibu di tenda, walaupun hanya 1-2 tenda, karena cuma 1 hari maaf ya. Nah, tapi kita sudah pastikan lapor ke DPD sana, saya sudah melakukan di tenda ini. Nah, sehingga akan diketahui oleh teman-teman kita yang di bagian manajerial di Cianjur. Nah, sehingga dia pada saat tenaga yang lain dia bisa menindaklanjuti itu. Jadi sampaikan lagi apa ditemukan pada saat di lapangan. Misalnya di shelter A, saya menemukan ABCD, saya sudah melakukan seperti ini. Nanti ada tindak lanjut lagi oleh teman berikutnya. Atau misalkan kalau Kabupaten Bandung punya rencana sekian kali mengirimkan, minta saja, kalau gitu untuk shelter A kami yang pegang. Kami dari Kabupaten Bandung kami akan pegang selama seminggu misalkan. Itu juga bisa. Nah, sehingga Cianjur akan terbantu pada saat jadi yang sudah menangani tanggung jawabnya untuk shelter A, udah teman-teman misalnya dari Kabupaten Bandung. Itu juga bisa. Itu mungkin Mas Uki, terima kasih. 1 hari ya Pak. Jadi nggak apa-apa, mau 1 hari, mau setengah hari. Yang penting Enggak, kalau 1 hari itu menurut saya itu jenisnya harus cepat gitu, karena 1 hari konfirmasi, koordinasi, jadi kepada tenaga kekuatan yang ada. Jadi dia kan harus begitu melihat berbuatnya apa cuma sehari kan. Kekuatan yang sudah ada, kekurangannya apa, koordinasi. Seperti itu saya rasa. Kalau 1 hari ya, mungkin gitu. Baik. Makasih Pak Uti, Pak Aji.
Ya ini dari Bu Nurhayati Klaten yang sudah punya pengalaman. Beliau bilang terkait izin kerja, kami dari Klaten pendekatan ke dinas kesehatan, dibawakan izin surat tugas dari dinas kesehatan untuk lamanya tergantung dari tugas. Kalau asesmen 2-3 hari, kalau tindak lanjut 4-5 hari. Sepakat Bu Nurhayati. Berarti Bu Nurhayati cocok nih Pak nanti jadi fasilitator buat bantuin kita buat pelatihan gizi bencana ya Pak. Sudah punya pengalaman Klaten. Mas Uki, Ya. di sini ada sebenarnya ada Pak Fahmi itu sahabat kami yang Ya, membantu waktu di Pak Fahmi Papua. juga. Dia boleh nggak cerita 3 menit aja, 3 menit waktu beliau ikut membantu di dari sisi Poltekkesnya. Boleh. Bolehkah 3 menit Ya. Pak Fahmi itu? Boleh. Sebentar saya nih Palu ya. Pak Fahmi. Ya, Pak dari Fahmi Poltekkes Palu Palu. kah? Ya, Wah. sebelum Pak Fahmi ini dari Farid setuju bikin RT tindak lanjut sampai tingkat bawah. Dari Rizka setuju terbentuk tim gizi bencana di Batang gitu ya. Selanjutnya dari Pak Fahmi Hafiz, Poltekkes Palu dan juga pengurus Persagi Sulawesi Tengah. Silakan Pak Fahmi, boleh sharing pengalamannya. Monggo Pak Fahmi Hafiz. Bisa open cam atau Perlu bicara? dikohoskan dulu nggak? Dikohoskan dulu atau gimana? Tinggal buka Oke. mute aja, pikirnya bisa ngomong. Silakan Pak Fahmi. Di unmute Pak. Pak Fahmi rumahnya banyak nih. Rumahnya Mas. ada 4 sekarang. Silakan Pak Sinyalnya Fahmi. sinyal. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam hormat kami warahmatullahi buat Pak Samkani, Pak Ozi, Pak Oki, Pak Asep Adam Mutakim, Pak Uti, dan Bapak Pak Anang. Salam hormat dari Palu. Kami yang pernah mengalami bencana 2018 itu sangat merasakan manfaat dari koordinasi dan organisir dari Dirjen Gizi, kemudian yang Persagi dan juga bantuan dari WHO pada saat itu. Kami melihat bahwa awalnya kami itu tidak tahu berbuat apa, kemudian dengan kedatangan dari Pak Samkani dan kawan-kawan, kemudian melakukan pelatihan di tenda darurat, akhirnya kegiatan-kegiatan pos gizi dan positif deviansia itu banyak berkembang baik di Sigi, Palu dan Donggala. Jadi ada banyak sekali manfaat dari kegiatan tersebut dan kita juga merekrut dari Poltekkes Palu dan Poltekkes Makassar. Waktu itu 12 orang dari Makassar dan 12 orang dari 6 dari Palu dan 12 orang dari Jakarta. Ada dari Rumah Sakit Cipto, kemudian Persagi Pusat, kemudian ada dari Poltekkes Jakarta 2. Dan setiap kepakaran yang mereka miliki itu langsung bisa dirasakan manfaatnya pada saat praktek di pos gizi. Termasuk juga bagaimana pengawalan terhadap susu formula tersebut. Awalnya kita menganggap sih susu formula itu tidak biasa-biasa saja, namun bagaimana penjelasan dari ahli gizi yang dikirimkan oleh Persagi dan WHO pada saat itu dan dari Kemenkes, kemudian kita sudah mulai lakukan juga sweeping untuk susu formula. Saya kira untuk pada saat kejadian gempa Cianjur, kami posisinya saat itu ada di Banten dan terasa sampai di Banten gempa Cianjur kemarin itu, dan kami dari sini juga sudah mulai mengumpulkan bantuan dan sekiranya nanti bisa kami salurkan kepada teman-teman di mungkin kalau ada DPD Persagi Cianjur kami salurkan, atau mungkin kami salurkan ke Persagi Pusat sebagai induk kami di Jakarta. Pada prinsipnya pada pelaksanaan gizi bencana itu sangat dibutuhkan karena saat ini frekuensi dan kejadian-kejadian bencana itu sangat banyak dan luas di Indonesia. Dan sesungguhnya Pak, teman-teman, kalau misalnya kita diminta untuk membuat divisi bencana, saya kira itu adalah usul yang sangat baik. Kita akan mencoba, ini kita baru perombakan pemilihan ketua baru, namun
perumusan divisinya belum kita ajukan. Dan jika misalnya memang sudah diajukan, tentu penambahan divisi bencana akan menjadi suatu kebutuhan. Demikian saya kira, terima kasih banyak atas perkenan waktu oleh Pak Moderator, Pak Oki, dan salam hormat kami untuk Bapak Ibu Persagi Pusat dan seluruh Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fahmi. Baik, ini sudah banyak pertanyaan, sudah banyak ingin bikin segera timnya saja. Baik, kalau begitu mungkin Pak Rahmat boleh cerita sedikit pengalaman gempa di Jogja tahun 2006. Monggo Pak Rahmat. Kalau memang Pak Rahmat tidak bisa gabung bicara, kalau begitu dari Pak Aji, Pak Asep, Pak Uti, Pak Anang ada yang mau disampaikan? Saya pikir sudah ya, sudah cukup banyak, itu luar biasa ini. Baik. Jadi teman kayaknya dan Pak tidak Oki, harus Pak Oki, tepat waktu ya, tapi kalau boleh minta teman DPD Jawa Barat untuk menginformasikan, sekedar informasi juga mungkin untuk teman-teman bagaimana kondisi dan ini yang Cianjur barangkali Oh ya, atau bagus, dari Cianjur itu sendiri. bisa. Silakan. Silakan. Dikasih waktu. Silakan. Teman-teman Jawa Barat boleh yang ada di dalam grup ini boleh menyampaikan pandangannya, informasinya, karena tadi ada Bu siapa tadi? Japri saya, dia akan berangkat ke Cianjur besok, Bu Dini. Nah, monggo, silakan ada yang mau menyampaikan dari teman Jawa Barat. Sebentar akan dibuka open mic-nya. Bu Hani dari Garut, silakan, selamat bergabung Bu Hani. Monggo, teman-teman dari Jawa Barat ada yang mau menyampaikan pandangannya? Kalau tidak ada mungkin saya sedikit. Jadi Boleh. tadi malam kebetulan kami diundang rapat bersama Ibu Dirjen Kesmas terkait respon kesehatan masyarakat umumnya, kemudian khususnya kami melaporkan terkait respon dari gizi Kia ya, termasuk di situ di dalamnya subklaster gizi. Jadi beberapa hal yang memang sudah dilakukan untuk melakukan intervensi gizi di beberapa daerah yang terdampak di wilayah Cianjur itu sudah kami lakukan kerjasama juga dengan Persagi, terutama di DPC Cianjur dan DPD Jawa Barat, dan juga sudah kemarin sudah ada bantuan teman-teman Persagi dari Purwakarta. Jadi teman-teman DPC yang ada di Jawa Barat dipersilakan untuk berkoordinasi dengan subklaster gizi ataupun dengan DPC Persagi Cianjur. Dari kami pusat sebagai respon tanggap darurat, kami sudah mengirimkan PMT balita dan PMT ibu hamil, sehingga dipusatkan ada beberapa titik yang memang kami segera akan distribusikan bantuan yang berupa makanan tambahan dan PMT pabrikan. Kemudian berikutnya juga kami sampaikan sudah ada beberapa mitra yang sudah bergabung, diantaranya dari BSM, kemudian Pak Dedi kemarin sudah juga terjun dan hari ini mereka mobile untuk melakukan identifikasi, memetakan di mana kira-kira dapur PMBA yang akan dilakukan di daerah terdampak. Tadi pagi kami berkoordinasi, saat ini mereka sedang masih mengumpulkan data-data awal untuk intervensi berikutnya. Kemudian yang kedua juga sebetulnya kami butuh relawan, teman-teman relawan untuk melakukan screening status gizi di lokasi-lokasi terdampak, terutama di wilayah pengungsian. Hal ini penting karena untuk menyampaikan gambaran bagaimana sebetulnya korban pengungsi yang ada di wilayah terdampak, sehingga
bisa kita identifikasi mana yang berisiko untuk kekurangan gizi dan juga mana yang mengalami kondisi gizi buruk, sehingga kita bisa segera dan secepat mungkin melakukan rujukan kepada tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan rujukan. Berikutnya mungkin kami pun hari ini saya rencananya akan segera merapat ke Cianjur, kemudian di sana akan bergabung dengan subklaster gizi dan mudah-mudahan bisa segera mengidentifikasi hal-hal apa sebetulnya yang tepat untuk diberikan bantuan kepada teman-teman di Cianjur sehingga tidak mubazir, kemudian juga tidak salah sasaran. Saya kira itu untuk gambaran. Saya sih inginnya ada teman-teman dari DPD Jawa Barat yang bisa juga menyampaikan informasi. Terima kasih, Mas Oke. Ya, baik. Tadi Bu Dini udah japri saya, Pak. Besok teman Bandung akan berangkat ke Cianjur. Siap. Oke, baik. Nanti kita ketemu di sana. Sama-sama koordinasi. Baik. Terima kasih, Pak Adam. Baik, selanjutnya karena mungkin ini Bu Dini mau di mute, silakan. Ada juga dari Bu Dini dan juga dari Pak Mamat, monggo. Minta tolong Mas Al-Fatih untuk meng-unmute Bu Dini dan Pak Mamat, dipersilakan. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Kang. Iya. Terima kasih Kang Adam. Terima kasih semuanya. Saya Muhammad dari Poltekkes Kemenkes Bandung dan juga dari DPD Provinsi Jawa Barat. Oh, orang Kuningan ini. Kabar Putih. Ya, baik. Kok ketemu di sini? Iya nih Pak Putih ini, Aduh. lama nih ketemu nih Pak Putih. Monggo. Baik, kami akan melaporkan ya untuk kegiatan DPD Jawa Barat. Alhamdulillah tadi subuh Ketua DPD Ibu Tini beserta beberapa relawan, ada 15 orang, hari ini turun ke Cianjur. Tadi pagi jam 7 sudah ditimakan koordinasi di posko di Cianjur ya, di Pemdanya, dan hari ini mereka sudah di lokasi. Jadi tujuan kami DPD Persegi Jawa Barat adalah menyiapkan PMBA untuk dapur umum PMBA ya, khusus untuk anak-anak ya, tujuan utamanya. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan semua DPC yang di Jawa Barat. Yang berangkat hari ini ada dari Subang, ya, dari DPC Subang, kemudian ada dari DPD, ngurus DPD ya, totalnya 15 orang. Kami berangkat dengan 2 kendaraan, dan kami sudah mendirikan tenda untuk tempat tinggal di sana ya, di mana kami membawa 2 tenda untuk tempat tinggal kami, dan rencananya kami akan bergilir ya. Jadi selama kegiatan sana itu kami akan bergilir selama 2 hari sekali, dan sudah di-list siapa saja yang akan berangkat. Jadi masing-masing DPC sudah berkontribusi untuk berangkat ke Cianjur secara bergantian. Kemudian kami juga sudah mengumpulkan donasi ya untuk DPD ini, dan donasi ini sudah kami gunakan untuk membeli perlengkapan alat-alat masak PMBA, kemudian alat-alat makan, kemudian membeli tenda juga, tenda untuk tempat tinggal kami selama di sana, dan tenda untuk dapur PMBA. Tenda untuk dapur PMBA pun masih kami menyesuaikan ya, apakah nanti menebeng di tenda Tagana ya untuk dapur umum atau tersendiri. Kemudian mungkin itu saja sementara yang bisa kami laporkan. Yang pasti Jawa Barat sudah turun hari ini. Sebetulnya dari kemarin sudah kami turun ya, dari beberapa DPC, dari Kabupaten Bandung Barat, dari Kabupaten Bandung, dari Cimahi sudah turun. Jadi bergantian. Hari ini DPD mulai turun dan mendirikan tenda.
Mungkin itu saya yang bisa kami laporkan sementara. Terima kasih. Ini Pak Mamat. Ibu Dini ada yang mau disampaikan, Ibu Dini? Baik, tidak ada. Kalau begitu, selanjutnya Pak Anang, Pak Haji, Pak Asep, Pak Uti, kita akan menyiapkan RTL ya. Mbak Dini itu masih di mute Pak Anang. Hah? Mbak Dini masih di mute tuh katanya. Mana? Silakan Mas Fatih, monggo dibantu Mbak Dini. Mbak Dini mute-nya dibuka tuh. Oh ya, kalau bisa untuk Jawa Barat silakan. Ini penting nih. Iya, Jawa Mungkin Pak Barat Asep tuh. butuh informasi itu karena mau ke sana. Iya. Butuh Pak Asep, jelas butuh itu. Nggak apa-apa, kita tunggu. Tapi nanti kalau RTL tolong nih Pak Al-Fatih ya. Nanti kalau sudah RTL itu paparan saya yang paling terakhir, slide paling terakhir RTL itu ditampilkan ya Pak. Iya, Pak.